أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fal mashhur amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Qala aydun wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmah hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Ayuzumul iqamati bil jama'ati hiya wassalatun bi rahmatillah. Al hadis kama qala Syekh Nawawi Tanara fi kitab Tarhihil Qaul. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, khusus yang saya hormati dan saya banggakan orang tua kami, guru kami Abah Haji Mahyudin selaku tokoh agama serta selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Mawaddah. Beliau ini sudah termasuk guru saya yang terhormat, yaitu Bapak DKM. Alhamdulillah, kirain sudah tua ternyata masih bujangan DKM. Ya, mudah-mudahan Pak DKM-nya sabar, sehat walafiat, tambah rezeki, tambah anak, tapi insya Allah istrinya cukup satu di Serang, ya satu di Serang aja. Ya, jangan Tangerang, jangan. Doakan Bu ya, karena DKM itu berat. Yang jadi DKM itu percis kayak tukang bola, pemain bola, kadang ditendang, kadang dicari. Itulah resiko jadi DKM. Termasuk jadi ustaz, jadi RW, jadi RT, plus Bapak Lurah yang terganteng Kiai Haji Zainuddin Al-Badawi. Mudah-mudahan beliau ini dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sedikit biar lurah ini kalau di sana di orang Jawa bukan lurah kiai, Pak. Karena setiap ada kholah Pak Kiai Zainuddin yang doa. Kenapa? Kalau saya yang mimpin doa pasti kasih amplop. Tapi kalau lurah Kiai Zainuddin yang mimpin, yaitu sohibul musibah, nggak penting, nggak perlu ngeluarin duit, bahkan lurah ngeluarin duit. Itulah hebatnya Kiai Haji Lurah Zainuddin. Doa itu ya. Jadi beliau ini bapak-bapak nggak apa-apa yang sama ceramah ya pengajian. Saya merasa kehilangan, Pak. Omset saya kehilangan. Karena saya kalau nggak punya rokok makan enak, baru pengen makan sini. Ini nyata, kayak hampir seminggu sekali Pak Haji saya makan di kelurahan. Karena Pak rumahnya gratis. Rokok dapat 2 bungkus sempurna, makan alhamdulillah sama jengkol sama bedak. Karena kesukaan orang Betawi nggak jauh dengan orang Kesemen Serang Banten. Nggak tahu di sini ini loh, KRT sing makan kayak di kelurahan ini. Ini nyata ini. Ketika di kelurahan Warung Jauh, gedungnya bagus, jalan kayak Kecamatan Serang apa? Haji mohon maaf kalah dengan Warung Jauh. Alhamdulillah tiap hari beliau ini makan siang di kantor. Setelah itu apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Inilah namanya kiai berjamaah. Nah saya istrinya satu. Mobil bagus, ya kan? Baru satu darah. Mobilnya bagus dari lurah, istrinya satu. Ini ustaz sekalipun satu, tapi insya Allah cukup kalau saya.
Jadi doanya saya terkesima, saya kaget ketika datang dari ini kampung kelurahan Kauzon Baru, wah pasti lurahnya Kiai Zainuddin. Jadi karena saya nampaknya ketemu dengan Pak Lurah, kepada baik kita kena tak tadi baik. Sing panitia jojok, sing Pak Lurah jojok, akur boten. Oh, pun dibantu Ustaz, ayo ini Pak Lurah, ini ya orang BHS yang orang boleh izin, nama saya rumah itu. Ya, jadi di umurnya para RW, para RT, para ibu-ibu, bapak-bapak, sekaligus para pemuda yang saya cintai, lingkungan masjid Nurul Taqwa Kauzon Baru, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Masjid Nurul Taqwa ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya diterima, zakatnya diterima, tarawihnya diterima, dan mudah-mudahan seluruh amal perbuatan wajib serta sunnah tentunya pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekan jam kita ning balora. Memolas ya lewat pire kok. Ya, ini bingung di kota ini. Di sini kadang-kadang Sunda, kadang-kadang Jawa, kadang-kadang Indonesia. Campuran kayak tidak akan pernah nikmat sebuah peredot kalau tidak ada campurannya. Maka bahasa orang Serang itu penting, ngerti bahasa Jawa, ngerti bahasa Sunda, Indonesia apalagi. Karena Pak Lurah pun alhamdulillah bisa Jawa, orang iya Pak Lurah. Jadi mudah-mudahan silaturahim dalam rangka momentum halal bihalal setelah lebaran ini, mudah-mudahan kita semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari Allah dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung itu asbabul wurud atau awal mula daripada halal bihalal. Tadi disinggung oleh Bapak Lurah, betul bahwa dulu zaman kabinet Bapak Soekarno, yaitu Pak Lurah yang meminta gagasan itu dari tokoh NU namanya Kiai Haji Hasbullah yang ada di tambak beras yaitu Jombang. Dulu dalam keadaan genting rebutan jabatan, maka usul kepada Bung Karno senantiasa setelah lebaran ini diisi dengan sebuah acara, yaitu halal bihalal. Kalau sekarang mau open house, kalau bahasa Jokowi itu open house, kalau bahasa kampung santri pondok pesantren itu tidak lepas daripada bahasa halal bihalal. Itu sejarahnya ya, benar. Di Malaysia tidak ada, di Arab Saudi apalagi, di Amerika apalagi, di Israel apalagi nggak ada. Tapi Indonesia yang lebih unik, ada halal bihalal, ada muharramah, ada mudah, ada segala, ada organ Indonesia kampung. Jadi lengkap Indonesia, lengkap organ tunggal banyak. Jaipongan ada, miras ada, dan lain-lain sebagainya. Tapi insya Allah Kota Serang Provinsi Banten sudah terkenal adalah 1 juta santri, 1000 ulama. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan Allah melalui pendekatan para alim ulama. Jadi pesantren ya, sebenarnya benar ini. Kata urusan karena ini memang sudah tugas ya. Kalau saya ceramah, saya nggak ceramah. Abah Haji ini menjualan boten ceramah, boten hikmat, hanya sebatas ya punya sedikit kemampuan ngajar santri, ngajar jamaah. Karena ini sebuah undangan, maka insya Allah yang namanya santri la takut wa la tahzan, tidak takut jadi. Demi kebenaran, demi kebaikan, mudah-mudahan lewat halal bihalal di masjid yang agung ini sedikit kita ada wejangan melalui kajian-kajian kita. Mudah-mudahan intinya pribadi saya umumnya hadir di sini untuk yaitu
rajinkan atau yaitu melengkapi atas segala kekurangan ibadah kita ini. Tadi jelas bahwa sudah disinggung oleh Bapak DKM, inilah DKM yang lurus, DKM yang tegas, bahwa hakikat masjid ini adalah innama yu'ammiru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini saya tahu karena tadi begitu bahasanya ya. Oh ya, ampura Bapak Babin ya, yang saya hormati ya, karena saya cinta dengan TNI dengan polisi ya. Terus Babin, kalau ada janda belum nikahin tolong cari udahlah. Ya kasihan, ini tugas tahu Pak. Pak Lurah yang danai Pak Lurah ya. Pak Babin, Pak Kamtibnas, itu tugas warga. Kalau ada janda yang sudah tua, tolong dibantu. Kalau ada jomblo lagi, itu tugas Pak Babin. Karena tadi saya terinspirasi di mobil Pak Lurah Pak Ade, jomblo boleh, supirnya jomblo, pengantarnya jomblo, asisten sayanya pun sama-sama jomblo. Ketika dicerit melihat perempuan cantik, dibukalah kacanya. Benar kan itu? Itulah akibat jadi jomblo. Mudah-mudahan para pemuda, para panitia, para penguat masyarakat yang belum nikah, mudah-mudahan segera dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata cerita, nek wong tau jesu di lamun derabi. Ngiwatan. Lama tidak ada cerita, cerita nak pemuda sugi mun tegebo apa aja? Karena apa sejarahnya? Semakin kita punya istri, insya Allah, yang tidak punya motor, yang awalnya tidak punya rumah, yang awalnya tidak punya apa-apa, insya Allah akan punya sesuatu. Itulah hikmah daripada punya istri. Ini kasihan di jamaah saya ini ya. Aduh, bawa dijualin semua tapi nggak aku langsung. Karena apa? Karena melihat fenomena itu juga ahli ibadah itu terus sampai cerai. Jangan begitu deh. Kita optimis kepada Allah, cari yang terbaik. Insya Allah pulang dari sini, mudah-mudahan di jalan kita ketemu perempuan yang soleh, yang cantik, bisa dinikahi bulan ini juga. Amin ya Rabbal. Jadi kembali lagi bahwa hakikat masjid ini bukan sebuah musim. Ini masjid bukan sebuah kantor, masjid bukan sebuah pasar. Artinya pasar mah kadang-kadang sepi, ya kan? Gedung atau kantor kadang-kadang libur, tapi masjid tidak ada kata libur sebelum terjadi hari kiamat. Ini penting, Pak. Saya malu nggak ngomong di sini, ya. Di warung dapur sama masjidnya gede, bagus, ber-AC, tapi alhamdulillah maghrib 3 baris, isya 2 baris, subuh setengah baris, dohor gaya sebaris, asar sebaris. Masjidnya bagus, ber-AC, tapi penghuninya semakin sepi. Ini ada apa sih kita ini? Nggak ngerti. Justru saya malu kepada Bapak Lurah, di kelurahan aja khusus kamar Pak Lurah ini dijadikan sebuah mirbat atau sebuah musola. Nih, di Pak Lurah ya, rela beliau ini tempatnya duduknya dipindahin, padahal itu mestinya di kamar khusus. Tapi untuk sholat berjamaah yaitu dengan stafnya. Nah, tadi telah disinggung oleh Bapak DKM, karena Bapak DKM adalah sebuah komando untuk memimpin masyarakat bagaimana caranya Masjid Nurul Taqwa ini mulai pagi sampai hari kiamat, bagaimana caranya supaya ramai. Inilah yang ketika sholat itu betul, enggak salah. Ini aja silahkan ketika salat, tas ngojek salat, tas jaga salat, entah di kantor, bener itu sholat. Tapi apakah kita tidak tahu bahwa keunikan, kehebatan, bahwa berjamaah itu adalah ada titik terang di dalam sebuah hadis tercatat di dalam kitab Durratun Nasihin ketika membaca takbiratul ihram bareng dengan imam secara berjamaah itu karena kahajjatin wa umratin, karena ka'alfi hajjatin wa ka'alfi umratin. Ini coba ya Pak, silakan buka kitab Durratun Nasihin
kehebatan berjamaah apalagi banyak, sekalipun satu baris. Pertama ketika membaca takbiratul ihram antara imam dengan si makmum, itu pahalanya seperti 1000 kali haji dan seperti 1000 kali umroh. Subhan, ini pas, silakan saya tanggung jawab. Sekalipun bapak-bapak belum pernah haji, tidak masalah. Bapak-bapak belum pernah, tidak masalah. Cukup cari pahala haji umrah di setiap waktu 5 waktu, yaitu syaratnya mesti berjamaah dengan imam serta makmum. Paham tak? Dihaji. Ya, satu tuh, ini kehebatan berjamaah. Yang kedua, kehebatan berjamaah, bahwa andai kata salah satu si makmum ini batal, atau andai kata salah satu makmum tidak khusyuk sholatnya, salah satu si makmum yaitu goflah melamun sholatnya, ingat baju baru lah, ingat hutang lah, ya kan? Dari baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya kita merepresi sifat itu di dalam ilmu, yaitu tasawuf sholat itu. Tetapi manakala berjamaah, siapa tahu salah satu jamaah kita sholatnya ia benar syarat rukunnya serta khusyuk sampai ke Allah, insya Allah yang hadir berjamaah, sekalipun sholatnya ngelamun, sholatnya kemana-mana, ingat dunia, ingat hutang, ingat istri, anak dan sebagainya, insya Allah barokah aroma berjamaah itu pahala salah satu yang diterima, semua diterima. Subhan, ini penting. Andai kata si imam yang diterima, semua diterima. Andai kata imam yang ngelamun, salah satunya yang diterima, semua diterima. Itulah berkah kehebatan sholat berjamaah. Dua, ya. Ini penting ini kan beratnya. Yang ketiga, hebatnya berjamaah itu bapak-bapak, yaitu sesuai kata Rasulullah, sholatul jamaah rahmah, bahwa sholat berjamaah itu pasti mendapatkan predikat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagaimana ini disebut rahmat? Artinya sekalipun kita ini andai kata punya dosa, disengaja atau tidak, di hadapan Allah atau manusia, maka insya Allah dengan wasilah sholat berjamaah kita semua akan mendapatkan rahmat. Sekaligus kita ini punya dosa lebih besar daripada gunung Kaka. Yang kayak apa? Bahkan dia khairul minad dunya, melaksanakan berjamaah itu lebih utama daripada dunia serta isi-isi. Jadi untuk menundukkan dunia makpun, bukan kita bikin malu, bukan kita tahajud, bukan kita duha, bukan bikin yang lainnya, tapi pokok utama kalau kita ingin menundukkan dunia, jabatan, rezeki, bisnis, dagang, apapun usaha kita, maka tundukkanlah dengan cara berjamaah. Jadi bohong, pengen sugih, pengen kaya. Jadi wajar Pak Lurah segini, alhamdulillah. Karena beliau ini saya tahu, insya Allah sehari ini beliau berjamaah tadi. Pak DKM pun sama, Pak Kiai pun sama. Bahkan Pak, saya bukan bohong, bukan untuk sombong. Pesantren saya syarat haji, saya mau santri kalau tidak berjamaah kasih saksi. Ini penting Pak. Kita ini adalah butuh dunia. Kekuat kengejo temopi kenal rokok lain. Sudah baik itu beasna ayah, rokokna ayah, kopina ayah, duitna ayah, segala ayah. Insya Allah bagi tingkatan kami, sholat kita akan enak, akan khusyuk, akan lancar. Karena apa? Didukung dengan kelancaran usaha kita hingga mendapatkan rezeki yang halal serta barokah. Ini Pak, begitu Pak Presiden Jokowi. Kalau ingin tahu Pak, jangan salah Pak, berjamaah dimanapun dia selalu berjamaah. Apalagi di Indonesia, lagi KTT di Afrika Selatan, Jokowi keluar yaitu melaksanakan sholat berjamaah Pak.
itu presiden kita. Senin Kemis presiden kita selalu ia itu apa? Selalu ia itu puasa Senin Kemis. Jadi wajar. Jadi mimpi orang Serang kalau ingin sukses syariatnya kalau selalu tinggal sholat berjamaah. Jadi kalau pengen kaya anak, kaya soleh, kaya ilmu, kaya rizki, kaya dunia, kaya sehat walafiat, kuncinya apa? Sholat berjamaah. Wah, kayak rajin. Barang bersugi-sugi sebulan je, pada kaya bersugi-sugi je. Gak salah silang berjalan dan usaha. Enggak begitu, artinya kita tetap usaha, kita berdoa, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini yang keempat. Kelebihan kehebatan sholat berjamaah di dalam sebuah hadis tercatat di dalam kitab Duroh kata Rasulullah bahwa tarikul jamaati la tuqbal a'maluha. Begitu artinya bahwa tarikul jamaati barang siapa wong Islam tukang meninggalkan sholat berjamaah la tuqbalu a'maluha, sedikit pun diterima amal kebaikan. Coba ya, gara-gara kita tidak berjamaah bisa jadi zakat kita tidak diterima. Gara-gara kita sering meninggalkan berjamaah bisa jadi tarawih kita diterima. Gara-gara berjamaah tidak berjamaah bisa jadi sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada pikirkan bahwa gara-gara kita tinggal sholat berjamaah. Sekali lagi bahwa jangan enak-enak lah yang penting sholat di mana aja bebas. Bukan begitu, sekali dua kali tidak masalah. Tapi jangan berlarut-larut karena tadi kata Rasulullah, tarikul jamaati la tuqbalu a'maluha, meninggalkan sholat berjamaah bisa jadi amal perbuatan yang lain ditolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Udah banyak kan? Apa itu? Tambah lagi hikmah daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah Bapak, bahwa kita ini malaikat akan selalu menjaga daripada sebuah perbuatan angkara murka. Dengan kekuatan berjamaah baik di masjid atau di rumah dengan anak istri, maka itu selalu dikelilingi, diturunkan, dijaga, diwakilkan oleh Allah malaikat untuk dijaga kesehatan dan batin. Itu andai kata kita ada yang sirik usahanya, insya Allah dijaga dengan berjamaah. Andai kata ada orang mau bunuh karakter kita, mau apa, insya Allah palura dengan berjamaah, sekalipun dari lurah, yang penting manfaat ilmunya, jabatannya manfaat, karena dilindungi, dijaga oleh malaikat. Tugas bagi orang yang sholat berjamaah. Ini paham ya? Gimana aja bicara apa? Saya menganggap penerangan inilah inti daripada halal bihalal. Halal bihalal. Apalagi kehebatan sholat berjamaah. Bahwa dalam sebuah keterangan, sholat berjamaah itu Pak bisa mencerdaskan akal. Apa aja? Bisa mencerdaskan akal. Andai kata anak kita ini bodoh, sekolah itu tidak ranking, ngaji Qurannya pun ini baru sudah 3 tahun kan, maka dengan berjamaahnya orang tua kita, insya Allah kalau sholat berjamaah khususnya pribadinya untuk anaknya pula akan dicerdaskan akalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek sudah nama cakang hade jelewong dawan mah padangan iki mah anak sekolah, anak mondok, bapaknya nonton TV bae, ibunya kita pandai tiba. Iya kan? Iki warung jauh kok di pasar TikTok tangan, masak karo jengkol TikTok tangan, permisi lu hasil TikTok kan? Iya kan? Dua kelambi baru boleh bukan TikTok lah, TikTok tangan. Padahal anak
kita lagi belajar sekolah, anak kita lagi belajar pesantren, tapi ibunya enak-enak main tiktokan, bapaknya ngorok. Bagaimana anak kita akan cerdas? Bagaimana anak kita pintar? Sementara kita kurang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan berjamaah, jauh pula dengan pikiran serta doa bersama dengan imam. Ini pas ya, ini penting Pak. Kuncinya tetap ada berjamaah. Tidak mesti banyak kita cari kunci. Ya. Yang selanjutnya, kehebatan berjamaah, maka apa sholatul jamaah nazalatil barakatu bihadal. Bahwa dengan wasilah sebagian masyarakat menunaikan melaksanakan sholat berjamaah, nazalatil barakah, insyaallah kampung kita tercinta akan diturunkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kalau satu kampung itu sudah dicabut berkahnya Pak, mohon maaf sekalipun lurahnya tegas, camatnya tegas, babinnya, kamtibasnya, ketua RT semua tegas, tapi kalau tidak diturunkan oleh Allah SWT, acak-acak kampung, ribut, mohon maaf. Jadi hakikat syariatnya tadi itu komunikasi antara lurah, antara kepolisian, TNI, RT dan masyarakat pemuda, maka ada secara rohani dibimbing itu kuncinya terletak pada berjamaah. Berjamaah akan menurunkan sebuah barokah. Pedagang insyaallah bertahan, anak kita soleh, anak kita nggak tawuran, anak kita nggak terlibat narkoba, anak kita tidak mencuri, anak kita tidak pemerkosaan, tidak pembunuhan, tidak penipuan, karena di kampung kita diturunkan barokah wasilahnya. Seluruh elemen masyarakat berduyun-duyun melaksanakan berjamaah tepat waktu. Alhamdulillah. Ini penting Pak masyarakat ini. Ya. Itu apa sih barokah itu? Barokah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Yang awalnya nakal bisa nurut, itu namanya barokah. Suami yang awalnya tukang luyur, diskotik, narkoba, insyaallah bisa. Istri yang awalnya ya tukang happy, ngos kemana, insyaallah rewel, insyaallah dengan sendirinya berhenti. Pemuda yang awalnya susah diatur, insyaallah buruk dengan sendirinya. Itulah ciri Allah turunkan berkah di kampung kita. Ini paham ya? Jadi kuncinya adalah berarti kuncinya adalah sholat berjamaah. Jadi jangan heran di suatu kampung tidak berbicara di kota, di gunung atau di kampung apalagi di kota, kenapa masyarakatnya susah diatur, pemudanya yaitu narkoba, yang lain daripada korupsi susah diatur. Itu jangan nyalakan siapa, lihat masjidnya sepi apakah ramai, musolanya sama ramai atau sepi. Di gara-gara sudah nggak mesti kita nyalain, nggak mesti nyalain RT, nggak mesti nyalain pemuda, apalagi pejabat-pejabat kita. Salahkan diri kita sendiri karena tidak introspeksi diri. Masjid musolanya sepi bagaikan yaitu ruko yang nggak laku. Naudzubillah. Maka sekali lagi mudah-mudahan dengan wasilah halal bihalal di Masjid Nur Taqwa yaitu Qauzul Bar ini, mudah-mudahan ditingkatkan iman Islamnya, ditingkatkan sholat berjamaahnya, hingga hikmah manfaat yang tadi saya sebutkan. Itulah harapan kita semua, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita wafat dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi kira-kira satu poten. Nggak bisa Bapak. Jadi untuk merubah takdir, merubah nasib, merubah keadaan, apa kuncinya terletak pada sholat berjamaah. Punten, bukan tahajud. Karena tahajud adalah sunnah tetap, tapi jamaah ada yang mengatakan wajib. Ya kan? Kalau tahajud mutlak dari Nabi zaman Nabi Adam sampai akhir Muhammad tetap hukumnya sunnah. Witir pun sama, tapi berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada pula yang mengatakan adalah hukumnya wajib. Maka mudah-mudahan, ayo kita bareng-bareng di pondok pesantren
Kali pesan iso kayak hadiah di pondok pesantren itu gampang. Kalau nggak sholat itu kan tinggal di sanksi dua, suruh bayar, suruh ini. Tapi kalau di masyarakat nggak ada baluran, nggak ada ceritanya. Masyarakat manapun nggak berjamaah disanksi dengan DP, nggak ada. Nggak kayak disanksi oleh RT, nggak ada. Lebay, disanksi oleh lurah, lebay. Dengan inilah kesalahannya. Padahal bukan begitu, Pak Lurah. Sebenarnya ya, dulu zaman Rasulullah, kalau para sahabat itu sehari semalam nggak sholat berjamaah, itu ditengok. Itu zaman Rasulullah. Ini contohnya si Fulan, si Ahmad ini biasanya berjamaah maghrib berjamaah, ini maghrib enggak. Bisa juga subuh tidak, doa apalagi terus, maka itu dijenguk oleh Rasul sahabat. Ada apa? Takut sakit, barangkali apa dan apa. Itulah hebatnya zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di kampung kita, di kelurahan Kaujon, di masa dipakai perda bisa tidak? Berapa tahun? Sehingga Al-Quran berarti belum bisa. Kecuali pesantren kan. Sebenarnya itu kalau kita pengen sukses, bahwa dijadikan satu kampung aja bisa tidak. Nggak berat kayak ya berat. Tapi mudah-mudahan setelah pengajian ini semua bisa mendengar, bukan karena saya hebat, bukan saya pintar, bukan saya menggurui, tapi saya menyampaikan aspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa seyogianya tetangga kita, keluarga kita kalau tidak berjamaah mestinya ditengok. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah sholat zuhur berangkat yaitu ke pohon kurma, punya 2 hektar. Kemudian beliau pulang pada waktu asar. Pas pulang ke rumahnya itu yaitu sudah masuk waktu sholat asar. Intinya Sayyidina Umar tidak ikut berjamaah bareng baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Menyesal. Apa yang terjadi? Sedih. Apa yang terjadi? Kata Umar, gara-gara harta kurma 2 hektar saya meninggalkan sholat berjamaah pada waktu asar. Maka umumkan kepada masyarakat Madinah, hai masyarakat Madinah, karena saya tidak berjamaah gara-gara harta, maka tak detik ini pohon kurma yang 2 hektar saya wakafkan untuk masyarakat Madinah. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Kira-kira wong sen anak yo. Nah, kok meninggal berjamaah enggak sholat pun bisa. Sehingga akan melausus nanti mangkoni fidya ya. Kisah neraka ya. Dan ada sih yang tulis saya punya harta ketika meninggal dunia 7 hari fidya, enggak begitu. Sekalipun itu mau fidya hukumnya jahil. Bahkan menurut Imam Hanafi emang boleh, Imam Syafi'i pertama nggak boleh, kedua yang boleh, tapi jangan nakok. Ustaz yang besi tinggal mengikut seluruh jamaah jalan mati nggak sholat tidak cukup dengan masalah ini menyangkut, ya kan? Oleh hutang untuk membayar tidak sholat sekian tahun. Jadi kita bicara bapak-bapak. Jadi mumpung kita masih sehat walafiat, yuk kita sholat 5 waktu tegakkan, khususnya berjamaah, tak kenal muda, tak kenal tua. Maka semakin yang muda di depan berjamaah, insya Allah yang tua pun ikut. Maka benar kata Belanda, Islam tidak akan pernah maju jika masjidnya itu masih kosong. Islam tidak akan pernah menang melawan penjajah kala itu selagi umat Islam sholatnya masing-masing di rumah. Maka dalam sebuah hadis, la sholata li jari masjid, ay la yatimmu sholatu ahadin fi jari masjid. Tidak dianggap sempurna sholat seseorang jika catatan rumahnya dekat masjid, sampingnya masjid, belakangan rumah, belah kiri rumah, belakang rumah, depan rumah. Alhamdulillah sholatnya di Masjid Al-Jabar. Itu hadis itu ya, la sholata li jari masjid ay la yatimmu sholatu ahadin
Bicara masjid, rumahnya dekat masjid tapi sholatnya di rumah Pak, bukan nggak sah tapi itu dianggap sempurna oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira gimana? Sholat nggak sah tapi itu dianggap sempurna oleh Allah dan Rasul, badannya sehat, enggak sibuk, tapi sholatnya di rumah terus kecuali Jumat. Maka tadi tidak dianggap sempurna sholatnya oleh Allah serta Rasul. Itu cek sunat engket tadi. Cek sunat ya engket tadi. Makro beda sholat orang seperti bumi, jarang sholat di masjid atau di musola. Jadi bisa. Untung ya, saya punya tetangga orang Pontianak, orang Pemayu. Iya, orang Pemayu kan. Ya, saya waktu itu akses orang Pontianak. Pemayu kan Pontianaknya. Karena dia ini ada yang bukan hoak, bukan ya. Pemayu kan. Ya, anak wahaya ada itu namanya Ustadz Ropasi. Ustadz Ropasi itu usahanya di Empang. Dia kalau dari Empang ke rumahnya, kalau keburu ke masjid, nggak keburu, istrinya nggak buru sholat, nungguin suami tercinta untuk sholat berjamaah. Sopan. Saya juga belum kuat tadi ada. Ya saya ini ada, emang ya dia punya ilmu, usahanya di Empang, andai kata dohor, pulang pas waktu dohor, sementara sudah berjamaah, istri tercinta mengerti tidak. Apa buru-buru sholat tapi menunggu suami tercinta melaksanakan sholat dohor berjamaah sampai detik ini masuk. Ini pun ada. So, aman mau kemarin kan? Aku yang berhasil ya. Rumahnya tetap mesti sama. Saking apa? Saking menjaga hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah kalian semua sholat 5 waktu secara berjamaah plus sholat asar. Wusto ada yang menerangkan sholat asar, wusto ada yang menerangkan menurut Imam Abu Hanifah itu artinya sholat witir. Jadi sekali lagi ini mesti sholat aja ya. Kenapa sih kita ini sholat yang diubah-ubah Pak? Nah, ngaji sholat aja bisa anak ya. Ini kan tenangnya ngajarkan. Itu saya juga bisa tahu firman jangan kalau kata sholat ternyata semakin tua semakin kita ngaji kitab semakin bodoh. Ya buktinya saya dari kecil akibat sampai sekarang kadang-kadang sholat asar pun 5 rakaat. Di satu remiti Rabi pengen host ya kan, anak dia pengen tuku sepeda, mertua kering, uang tua jalur beras, tetangga aja orang pusing ke sholat kecil pada baik. Uang meriung langkah, namun meriung lagi segala kesepulen itu. Kependataan itu berapa nih? Kurang kelima. Tidak bukan ya. Sampai saya ngeblank Allah. Kira 4 rakaat, baca 5 rakaat, mikirin sesuatu. Inilah orang ngomong ya orang kita dewek ibu pakai salah jadi ternyata sholat semakin tua semakin kita belajar semakin bodoh untuk melaksanakan sholat kecuali ya jomblo atau jomblo ya. Kalau jomblo kan fokus kan nggak mikirin kredit, nggak mikirin rumah, nggak mikirin listrik, nggak mikirin beras. Kalau saya ya mikirin saya, mikirin santri, mikirin masyarakat, mikirin apa belakang wajar Pak, nggak kiai, nggak lurah, nggak pejabat. Kadang-kadang sholat itu mamblok asal 45 rakaat, giliran sholat maghrib itu rakaat Pak. Saking ngeblend. Secoba satu orang lapangan nih ibu kapol kan? Ini kapol dulu, kepala dapur, ya kajian. Jadi benar saya ingat ibu ya. Jadi ternyata seorang suami ketika sholat dobleng itu gara-gara istri. Benar banget. Bisa di sini pada kita bilang tadi ya. Jadi rata-rata wong lanang sholatnya belum gara-gara kok nunggu wadon rewel di kono mentotok mata di kono marah-marah di kono masa orang semuanya ngakibat pukul lagi susah tidak kaget yang murah ya. Tapi saya senang dengan rewel istri tenang buja ya. Saya rela saya
ikhlas, senang saya punya istri agak rewel. Karena wasilah istri saya rewel, alhamdulillah AC baru, sepeda kues listrik baru, gara-gara istri rewel. Lemari lagi gawe manis kini ya, gara-gara istri rewel. Kecil mau kemana-mana, gara-gara istri rewel. Di sisi lain ada negatifnya, di sisi lain istri rewel ada positifnya. Alhamdulillah, jomblo lagi. Kurang? Enggak. Nih, bener ya. Perbedaan saya atau Pak Lurah yang punya istri atau suami dengan jomblo untuk melewati, andai kata saya sholat sudah 2 rakaat dibandingkan dengan jomblo 70 rakaat, tetap bagus saya. Bagus yang punya suami, bagus yang punya istri. Ternyata ada yang anakku. Nah, senajan 30 rakaat, kalau Pak Lurah mah tetap menang wong derabi wong derabi. Setuju orang ya Bapak. Istilah kerja mah saya madon jabatan itu 70 juta, kalau jomblo mah ya itu 70 juta itu mesti kerja 70 tahun istilahnya. Cocok kalau cocok kata Rasulullah. Lah ini secara akal sih, mengaji akal ya. Kok bisa begitu Ustaz? Kan sama usolli sunnatal qobliyatan dan usolli sunnatal qulurokatan kan sama nih. Kenapa orang yang punya rumah tangga sholat sunnah 2 rakaat lebih utama daripada sholat sunnah 70 rakaat bagi yang tidak punya keluarga? Karena bebannya berat. Ini kan berat, bebannya berat. Pagi-pagi sudah nyiapin uduk, ya nyiapin sekolah, ngepel, cari duit, listrik, kredit rumah, kredit motor, mobil, arisan, paket tiap hari pokoknya kan. Jadi wajar 2 rakaat pahalanya gede karena bebannya berat. Paham itu ya? Ini akal kan? Ini akal. Enggak apa-apa alasan. Jadi alasannya Pak Lurah, kenapa Pak Lurah ini pahalanya gede? Karena apalagi Lurah dikiri masyarakat RW dan sebagainya, itu akibat kita punya istri, punya suami, tambah lagi punya anak, tambah lagi punya cucu. Semakin kita sholat 2 rakaat, maka akan mengarahkan kepada yang tak punya keluarga sekalipun melaksanakan sholat sunnah 70 rakaat. Terus, bisa sama ya. Kayak apa sih langsung nikahkan gitu. Senang saya didoakan apa ya, Indra ya. Hadirin hadirat rahimakumullah taala, ini tetap seputar sholat aja ya. Kenapa sholat ini diprioritaskan? Kenapa sholat ini harus dikuatkan? Kenapa sholat ini harus diawalkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-sholatu fa idza shawat sa'iru amali wa idza ruddat sa'iru amali. Pertama kali manusia kelak nanti di hari kiamat yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Bila mana sholatnya bagus, maka zakatnya, sedekahnya, tarawihnya dan lain sebagainya akan dianggap bagus oleh Allah. Tapi jika sholatnya buruk, sholatnya jelek, sholatnya ditolak, sholatnya tidak benar, tidak sempurna gara-gara tadi tersebut, maka ruddat sa'iru amali, seluruh amal perbuatan kita akan ditolak, ngajinya ditolak, sedekahnya ditolak dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu kalau kita ini sudah kecekal, sudah kepegang, kesentuh kepalanya, insya Allah buntut ekor akan ikut terhadap kepalanya Pak. Maka sholat ini penting dimanapun berada. Selagi kita masih ada waktu senggang, waktu sehat walafiat, sesuai anjuran dari DKM sebagai tanggung jawab, yuk kita ramaikan masjid ini. Bukan sebuah adalah hiasan, bukan sebuah adalah toko rusak, tetapi bagaimana caranya masjid yang megah ini diramaikan oleh penduduk setempat. Jadi kadang-kadang maghrib ketebak yang DKM. Ya kan, tuan rumahnya sepi, kadang-kadang yang tukang ojek sholat, tukang ini sholat, kira-kira mau dia. Kira-kira kalau tukang ojek juga ini kemana? Ini umat yang DKM ya. Jadi jangan sampai kita ini malu di mata umum
bahwa masjidnya bagus, tapi ia itu tempatnya tapi jamaahnya lah. Jadi ibu, bagaimana kalau ibu? Ya, berjamaah di situ adalah hukumnya wajib atau sunnah itu untuk kaum bapak-bapak. Kaum ibu bagaimana? Dia suaminya di masjid, anaknya kerja ke sekolah sendirian, gampang. Ketika suami pulang dari masjid, disambut dengan apa? Cium tangan. Itu barang aku pada assalamualaikum, waalaikumsalam. Wih, bukan siapa kira bapak ini kerja? Itu orang siapa? Jangan kau assalamualaikum. Kalau dia bisa kira itu orang mana tamu dari Thomas dari Bodoh, bapak ini. Itu sudah sah. Maka disambutkan dengan baik, bahkan diambil sejadahnya atau sorbannya, ambilkan air dingin atau hangat. Itulah ibu pahala seorang ibu. Nggak mesti melaksanakan berjamaah, tetap di rumah sholat sendirian, nunggu suami pulang dari masjid, cium tangan kanan kiri, cipika-cipiki, dipijit, dikopi, kasih makan, kasih wasa, kasih rokok. Insya Allah sederajat pahalanya ibu dengan bapak. Kira-kira anak-anak kau dunia ini yo. Ibu anak kau ini yo. Kan sedangkan abah haji kan bukan suaminya. Sedangkan abah haji paling macam orang kita dari bulan cuma aku. Nah, dia isi inilah ini saya bukan tapi nggak mau orang sini. Istri saya pun belum bisa. Akibat karena punya anak kecil dan ini sebagainya. Tapi bagaimana caranya? Istri saya pun bukan ngomong jorok ya, bukan ngomong bukan itu kenyataan bahwa khususnya hari Jumat ibu harus medot. Itulah terkait ogo kamu keringat kamu kesang. Ini bapak yang mengambilnya kasturi wanginya kan? Itu malah ini subhanallah apa sekali turun mengadang lu malaikatnya baik. Jadi sekali lagi, yuk kita fastabiqul khairat, baik bapak atau ibu, emang yang paling penting berjamaah khususnya bapak-bapak, tapi kau ibu jangan kalah. Cara yang terbaik itu adalah menyambut kehadiran suami dari masjid dari musola, dicium tangan kiri atau cipika, kasih minum sebagainya, diomongi sing berterima, lah syaratnya sangat sesuai dengan biji, bukan karena yo tidak boleh dia. Ya, kalau kita beli dan beda, sugi-sugi orang jangan dia. Serba salah jadi mana? Ya, balik segala aku orang mengirim doa kesuwen salah. Wis alhamdulillah. Mudah-mudahan saya percaya dengan bimbingan Bapak Haji sebagai DKM dan didukung oleh semua elemen masyarakat, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, maka jadikanlah masjid ini sebuah adalah markas besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masjid ini akan jadi saksi barang siapa yang sering ia itu datang ke masjid, maka telah nanti dalam maksud menjadi kendaraan menuju mizan dan sebagainya. Ya, jadi apakah ini kendaraan kita suatu saat, maka isilah sebelum kita pindah alam. Kalau sudah pindah alam, sementara ini diisi takut ini tidak terima kelak nanti di alam akhirat. Bisa, bapak ibu, karena kalau ngaji kelamaan pusing dan memikir apa yang terjadi. Intinya sudah kita kembali dari sholat berjamaah, insyaallah dengan karomah para berjamaah urusan dunia akhirat segala sesuatu yang muskil, yang susah diselesaikan, insyaallah kuncinya terdapat pada sholat berjamaah. Sekali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali halal ini dalam rangka itu sholat berjamaah. Mudah-mudahan saya pribadi dengan santri saya, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak DKM, semua yang ada di sini, mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah sehingga kita bertanggung jawab di hadapan Allah menjaga masjid dengan cara sholat berjamaah. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana taqabbal
taqabbal imanana wa islamana fi hayatina wa inda mamatina, khususan masyarakat Taujan Baru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sabit imanana wa islamana fi hayatina wa inda mamatina. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa udurana wa siyamana wa sholatana wa jama'atana wa zakatana wa siyamana wa barakana bihaqqi la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwal ghina. Allahumma nas'aluka ridhoka wa rahmataka wa maghfirataka wa mahabbataka wa khawfaka wa hayaka min Allah inna sholati wa nusuki manjaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salam